hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Presiden Prabowo ajak Pak Jokowi, Pak SBY hingga Ibu Megawati diskusi soal perang Iran. Beginilah ya saudaraku, penampakan mobilitas kami. Hey Donald, Sherlock lo, kalau lo memang benar-benar laki-laki, lo sama Netanyahu tuh temen lo, ya. Bang, demi apa BBM bakal naik bahkan habis gara-gara perang Iran-Israel? Astagfirullah, Iran sama Israel lagi saling serang kayak gini nih, ngeri banget sebenarnya. Malaysia juga memproduksi minyak lebih besar sehingga mereka nggak perlu banyak impor minyak mentah. ما از کشورهای دوست انتظار حمایت داریم. البته از دولت اندونزی به خاطر Iran, para sahabat, menolak terang-terangan kepada Bapak Prabowo jangan datang ke Iran untuk menjadi penengah. Karena apa? Gak ada gunanya sok-sokan cuma para sahabat dekat media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Indonesia sekarang ini, para sahabat, yang ketar-ketir ketika Selat Hormuz yang ada dekat Iran sana, para sahabat, ditutup, cadangan minyak BBM Petron di Indonesia tidak cukup. Karena apa tidak cukup, para sahabat? Betul, Indonesia memang dikatakan negara kaya raya dengan penghasilan minyak berapa ribu per hari, berapa ribu barel per harinya, para sahabat. Tetapi kenyataannya di Indonesia tidak dikelola sendiri. Bahkan minyak mentah daripada Indonesia diekspor ke negara orang lain, seperti hanya juga Singapura, dijual dengan harga yang murah, dan setelah itu dibeli lagi, dipulangkan lagi, diimpor kembali ke Indonesia untuk dibeli lagi, untuk diedarkan, untuk dijual kepada masyarakat, para sahabat. Itulah bodohnya Indonesia, tidak membuat kilang-kilang baru di Indonesia untuk mengelola hasil minyak yang ada di Indonesia. Berlain dengan yang ada dekat Malaysia, para sahabat. Malaysia, berapa kilang yang ada di Malaysia, para sahabat? Petronas. Itu merupakan yang dikelola orang lokal Malaysia, yang dikelola negara Malaysia, itu menguntungkan lebih banyak macam itu. Bahkan tidak takut mana-mana negara yang sedang terjadi konflik, tidak takut, para sahabat. Di Indonesia sekarang ketar-ketir, di Indonesia aman-aman saja, di Malaysia aman-aman saja, para sahabat. Bukan apa ya, karena Malaysia mempunyai ketahanan minyak dan juga mempunyai kilang sendiri, tidak bergantung kepada negara orang lain macam itu. Dan bodohnya lagi, Bapak Prabowo malah ingin menjadi tengah, pergi ke Iran katanya, para sahabat. Gak usah lah Pak, bahkan ditolak keras oleh Kementerian Iran, para sahabat. Gak usah macam itu, masih banyak problematika geopolitik di negara kita sendiri. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Kita di sini menghadapi tantangan, ya, perubahan iklim mengakibatkan kita menerima banyak bencana dan sebagainya. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Presiden Prabowo ajak Pak Jokowi, Pak SBY hingga Ibu Megawati diskusi soal perang Iran.
Pak Presiden, persoalan di negeri ini masih banyak, terutama soal makan bergizi gratis. Itu perlu didiskusikan, ditanyakan kepada Pak Jokowi, Pak SBY, dan Ibu Megawati, apakah sesuai nih programnya, apakah sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kebutuhan, gitu, sesuai dengan sasaran, ya. Lah MBG ini masih amburadul, masih ngawur, nggak sesuai sasaran, nggak tepat sasaran, Pak. MBG ini banyak persoalan, banyak problem, ya. Mulai dari menunya yang basi, menunya yang nggak sesuai dengan harga, menunya yang nggak sesuai dengan gizi, terus sasarannya nggak tepat, ya. Terutama sasaran, Pak. Kalau MBG ini tepat sasaran hanya orang miskin dan daerah-daerah tertinggal, maka anggarannya akan lebih hemat, tidak akan menghabiskan 223 triliun. Lah ini orang miskin sampai kaya, orang desa sampai kota, semuanya dapat, Pak. Orang kaya, orang kota itu nggak perlu dapat karena apa? Mereka hidupnya udah enak, makan makanannya udah bergizi dari lahir lagi. Cukup untuk Betul, masuk juga. Ya, biar hemat, duitnya bisa menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, membangun daerah-daerah tertinggal, gitu loh. Itu yang harus didiskusikan bersama mantan-mantan presiden yang lain. Iran belakangan lah, ya. Kalau diskusi Iran sama Pak Yusuf Kala aja, ya. Breaking news, Iran menolak tegas Prabowo sebagai penengah. و اعلام آمادگی که برای میانجیگری کرد تقدیر میکنیم، قدردانی میکنیم. هرچند معتقدیم الان هیچ نگوشیشن و هیچ مذاکره‌ای با دولت متخاصم آمریکا فایده ندارد، چون اونها مقید و پایبند به هیچ نتیجه‌ای نیستند. ولی در عین حال از کشورهای اسلامی تقاضا داریم که اولاً اگر احساس میکنند که حمله به یک کشور غیر قانونی است، شدیداً و قویاً اون رو محکوم بکنند. Dua kapal tanker Pertamina terjebak perang di daerah Teluk dan ternyata cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk 20 hari, teman-teman. Bahkan salah satu netizen yang menyatakan bikin bahwa impor ketar-ketir minyak Indonesia itu 1 juta barel per hari. Dan kalau perangnya berlangsung selama 3 minggu, kita bisa krisis BBM, teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi ini adalah mendekati Lebaran. Kita butuh banget BBM dan kita tahu sendiri itu adalah musim mudik. Jadi Indonesia harus benar-benar mengimpor BBM untuk kebutuhan masyarakat secara besar-besaran. Jadi dua kapal tanker Pertamina International Shipping ini terjebak di area Teluk Arab pada saat militer Amerika Serikat Israel menyerang wilayah Iran. Dan kapal tanker Pertamina yang terjebak itu adalah Pride dan Gamsunoro. Mereka masih berada di zona Teluk dan diawasi oleh manajemen perkapalan internasional. Bang, demi apa BBM bakal naik bahkan habis gara-gara perang Iran-Israel? Astagfirullah. Iran sama Israel lagi saling serang kayak gini nih. Ngeri banget sebenarnya. Semua gara-gara Israel nyerang duluan. Dari dulu begini nih Zionis, nyari perkara mulu. Nah, supaya mereka berhenti diserang, Iran ngelakuin ini. Selat Hormuz ditutup, harga minyak beresiko naik dan rupiah tertekan. Selat Hormuz ini adalah jalur utama buat pengiriman minyak ke dunia. Datanya bilang ada sekitar 20,9 juta barel minyak per hari yang lewat situ. Ini sekitar 20% dari konsumsi minyak dunia. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Pantesan Israel sama Amerika nafsu banget ngeliat Iran, karena Selat Hormuz ini aja lokasi kunci yang strategis banget. Masa iya satu dunia jadi sengsara karena Amerika mau nguasain semua? Nggak mungkin lah. Tapi karena Selat Hormuz udah ditutup sama Iran, siap-siap aja BBM jadi langka dan harganya naik. Ini bukan nakut-nakutin, ini cuma kesimpulan dari informasi yang tersedia. Biar kita siap-siap, bukan biar kita panik. Karena panik nggak akan pernah jadi solusi apapun. Hal ini juga udah dikonfirmasi sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita. Erlangga bilang harga BBM bisa naik imbas konflik Timur Tengah. Negara lain kayak Jepang udah siap-siap. Mereka bilang kalau mereka udah punya cadangan minyak yang cukup untuk 254 hari. Nah, kalau Indonesia gimana? Menteri kita Pak Balil bilang kalau kita punya cadangan minyak buat 20 hari. Masalahnya dalam 20 hari saja. Lebaran dan mudik. Nah, ini yang bikin netizen jadi Jam pada pagi, khawatir. nak raya. Dan panjang dan kehabisan BBM. Bisa kamu baca di postingan-postingan ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Tapi kalau cadangan minyak kita berapa hari ya, Pak? Ya, berlahan-lahan sebagian sudah mulai ada perubahan harga naik. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika
kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif yang akan dilakukan? Besok saya akan melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional. Setelah itu baru saya akan menyampaikan apa hasil dari analisa dan kajian dari. Hei Donald, Sherlock lu, kalau lu memang benar-benar laki-laki, lu sama Netanyahu itu temen lu, ya. Sherlock. Sherlock baru gue samperin. Kocak Lu lo. bisa bohongin presiden gue, ya. Lu bisa kibulin itu menteri-menteri gue, ya. Lu bisa ngerendahin negara gue, tapi lu gak bisa main-main sama rakyat. Rakyat udah lebih pintar daripada pejabatnya. Rakyat udah lebih pintar daripada presidennya, ya. Otak 280 juta manusia, ya. Jangan main-main lu, Sherlock, ya. Sherlock. 2 kali 24 jam gue tunggu Sherlock. Apa ya Indonesia? Terus-terusan ditipu. Baru segera Hal Indonesia sudah kasih tambang, perpanjang freeport, kasih data pribadi rakyat Indonesia, bayar BOP 17 triliun, kirim 8.000 tentara ke Israel, wajibkan belanja ratusan triliun ke AS, dipaksa impor beras, dipaksa impor 580.000 ayam, masih terus-terusan Indonesia dijadikan kacung Amerika Serikat. Dan tiba-tiba sekarang Indonesia dikenakan tarif impor AS sebesar 104%. Wah, Indonesia ini benar-benar kena prank habis-habisan ya sama Amerika Serikat. Padahal kita sudah kasih semuanya, sudah jilat habis-habisan untuk Amerika Serikat. Masih aja dikenakan tarif dagang sama perang. Emang susah negeri ini kalau sudah dikuasai sama antek-antek asing. Berikan pendapat itu. Beginilah ya saudaraku. Ini keadaan Indonesia, pembangunan masih belum rata. Di 4 desa 3T di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung ya. Ini Dekat para Lampung. warga yang baru pulang dari pasar ya. Habis berbelanja untuk kebutuhan hidup mereka ya. Dan mereka menggunakan Video-video kayak gini termasuk teman-teman harus kita kendaraan naikkan, ikonik di harus kita viralkan. desa 3T kami. Ya, dan terima kasih. Ini desa kami ini sudah definitif ya, sudah diakui negara ya. Jadi tanah kami di sini tanah resmi, tanah bersertifikat. Negara Indonesia. Ini salah satu penampakan kendaraan ikonik kami ya, gerobak sapi. Gerobak sapi. Kecapean gerobaknya. Kasihan ya lembunya. Boleh ditanami padi ini. Jadi Tidak gerobak sawah. itu salah satu kendaraan ikonik kami ya. Ya di satu sisi sangat dibutuhkan, tapi di sisi lain itu menjadi kendaraan yang paling merusak jalan ya. Seperti ini contohnya. Ini jalan bekas gerobak sapi. Ya. Tapi itu menjadi sebuah dilema ya. Karena di satu sisi kami membutuhkan, di sisi lain alat angkut tersebut cepat sekali merusak jalan. Kenapa nggak boleh ada kilang minyak di Indonesia? Lu tahu korupsi yang paling gampang ya? Lu kalau korupsi bangunan, kayak di Hambalang tuh, atau proyek-proyek mega proyek tol, jembatan, kereta di Indonesia, itu gampang diciduknya, karena kelihatan barangnya. Lu bilang katanya mau bikin jembatan harga 200 miliar. Setelah dia lihat kok kayaknya cuma 70 M. Wah lu korupsi nih 130 miliar, gampang ya? Gampang banget korupsi ditangkep, gampang banget dideteksi. Korupsi dalam bentuk infrastruktur. Tapi lu bayangin kalau korupsi dalam bentuk minyak. Tinggal ngaku-ngaku kita udah impor 1 juta liter. Ketika dilihat mana barangnya, udah habis pak. Udah dikirim pak ke Kalimantan, udah dikirim pak ke Papua. Cek ke Papua mana barangnya. Oh pak udah dipakai kan, udah dipakai jalan tuh, ada motor, ada mobil. Apa betul yang masuk ke sana betul-betul 1 juta liter ke Sulawesi? Nggak ada yang tahu. Gampang dideteksi, susah. Makanya paling nikmat korupsi itu korupsi minyak. Karena barangnya tinggal dibakar, habis, dipakai sama orang, habis kebakar. Tapi kalau korupsi jembatan, korupsi sekolah, korupsi jalan tol, gampang dideteksi guys. Korupsi BBM susah, karena barang buktinya terbakar, dipakai, habis, nikmat. Itu juga yang dibilang Madan Gote. Tapi beda kalau sana kilangnya ada di sini.
Realitanya bisa kita cek, betul nggak yang masuk ke kilang itu adalah crude oil 1 juta liter? Betul nggak yang keluar juga 1 juta liter? Tinggal dihitung ada berapa truk yang ngambil. Kapasitas satu truk berapa, satu tanker berapa. Dan nyampe di depo di sana, di pulau-pulau luar. Betul nggak di sana juga nyampe segitu? Dan kalau pengusaha truknya rugi, dia tinggal bilang, kayaknya nggak pas deh, gue suruh dikirim 200 liter, nyampe sana kayaknya nggak nyampe 200 liter. Gampang semuanya terukur, tapi lu bayangin kalau bensinnya aja kita impor dari luar negeri. Apa betul yang masuk ke sini betul segitu? Dan belum lagi hilirnya, distribusinya. Apa betul yang pakai barang subsidi itu sebanyak itu di Indonesia? Nggak ada yang tahu guys. Konyol memang, bertahun-tahun kita dibodohi nih sama badan usaha milik Nigeria nih. BUMN Nigeria ini memang keparat laknat guys. Untung nggak kejadian di Indonesia. Mari belajar dari Malaysia, negara tetangga serumpun dengan Indonesia, sama-sama negara penghasil sawit dunia. Tapi kenapa di Malaysia harga minyak goreng bisa murah, sementara di Indonesia produsen Bukan terbesar setakat dunia betonnya, mahal daripada minyak di sawit pun di Malaysia murah. Harga minyak goreng bukan sekedar angka, tapi komitmen politik. Karena pemerintah menetapkan harga minimum yang tidak boleh dilewati. Mereka memberikan subsidi langsung yang besar, jelas, dan tepat sasaran. Mekanisme distribusi yang rapi, dan sanksi tegas jika harga dimainkan. Hasilnya, di beberapa wilayah minyak goreng bisa dijual seharga Rp2,5 per kilo atau hanya sekitar Rp9.200. Bahkan harga non subsidi mereka pun masih bisa berkisar antara Rp25.000-an per kilo. Nggak ada drama antrian panjang. Sementara di Indonesia, negeri dengan hamparan sawit terbesar di muka bumi, harga minyak goreng bisa naik tanpa perintah. Banyak yang harus diperbaiki di Indonesia masih. Buat ibu-ibu kebingungan. Pemerintah menetapkan HET atau harga eceran tertinggi. Ada program minyak subsidi, tapi di lapangan seringkali kenyataannya tidak sama seperti di kertas. Dari barang yang hilang dari pasar, harga yang tetap naik di tingkat pedagang, sampai ketidakpastian yang membuat masyarakat paksa menerima harga berapapun yang muncul. Hal kita ini produsen sawit terbesar di dunia loh. Malaysia memberi kita pelajaran bahwa produksi besar tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat. Penguasaan pasar global tidak otomatis berarti harga makanan pokok murah. Jika Malaysia bisa, maka Indonesia, sang raja sawit dunia, harusnya bisa lebih dari Malaysia. Karena kejayaan sawit tidak seharusnya hanya terlihat di laporan ekspor dan angka devisa. Kejayaan sawit yang sesungguhnya adalah ketika ibu-ibu di dapur tidak usah takut lagi melihat harga minyak goreng melonjak. Kalian setuju nggak? Coba tuh. Di negara ini, bensin dengan RON 95 asli harganya cuma sekitar 7.500 per liter. Tapi kok bisa ya? Yap, negaranya nggak jauh dari Indonesia, bahkan masih tetanggaan, yaitu di Malaysia. Kenapa BBM di Malaysia bisa murah? Karena ada beberapa faktor seperti subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM berkualitas tinggi, seperti RON 95. Terus Malaysia juga memproduksi minyak lebih besar, sehingga mereka nggak perlu banyak impor minyak mentah. Ya, walaupun ada ketentuan untuk BBM subsidi, contohnya kuota BBM-nya hanya 100 liter per bulan, dan hanya diberikan ke kendaraan yang terdaftar di Malaysia. Tapi meskipun begitu, tetap aja bikin happy pengguna kendaraan di sana, karena bisa dapat BBM berkualitas dengan harga yang murah tanpa takut bensin oplosan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasannya Bapak Prabowo ditolak terang-terangan oleh duta Iran. Mereka juga mengkabarkan tidak usahlah untuk menjadi penengah untuk mengurusi kita macam itu. Kata dari kedutaan dari duta dari Iran, para sahabat. Karena Bapak Prabowo sampai sekarang ini masih sibuk untuk memikirkan macam mana agar menjadi penengah, sok-sokan macam itu. Sok-sok macam tampil ke dunia. Akulah yang menjadi penengah karena aku terjun langsung di sana mendamaikan ketiga negara tersebut. Tidak gitu, Pak. Bapak ini jangan fokus ke negara orang macam itu. Negara kita pembangunan masih belum merata. Dekat Lampung sana, Pak. Perhatikan tolong, Pak. Kasihan masyarakat dekat sana, Pak. Dan juga para sahabat. Ini tentang MBG. MBG ini masih belum merata. Yang dikatakan mulut netizen itu memang dari orang kaya, orang miskin. Ini semuanya dipukul rata, dibagi macam itu. Itu masuk akal juga. Tidak sama dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu pemborosan juga para sahabat. Jadi untuk ketahanan minyak yang Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran para sahabat, ini membuat Indonesia ketar-ketir karena Indonesia tidak bisa mengelola minyaknya sendiri di dalam negara ini para sahabat. Bahkan minyak mentah yang dihasilkan berapa ribu barel per hari mereka harus mengirim ke negara-negara yang mempunyai
saringan minyak, kilang minyak macam itu. Di Indonesia gak punya. Indonesia dari krisis 1098 para sahabat gak pernah membuat kilang minyak baru lagi. Bahkan yang sudah disebutkan oleh Menteri ESDM Bahlil, mereka mengatakan Indonesia kalau Selat Hormuz itu ditutup terjadi sampai sampai berbulan-bulan, Indonesia hanya bertahan 20 hari untuk memberikan memberikan minyak kepada masyarakat. Ini setelah itu gak ada. Katanya akan terpaksa mengimpor minyak tersebut ke negara Amerika, para sahabat. Gak digatalin gak? Kan kalau sekarang kan semuanya kebongkar semuanya. Karena korupsi. Kalau pembuatan bangunan, membuat kilang di Indonesia, gak bisa dikorupsi. Kalau minyak kan, stoknya berapa, dibilangnya sudah habis macam itu. Benarkah masuknya itu 4.000 barel? Sedangkan minyaknya itu dijual lagi macam itu, para sahabat. Korupsi, ini Indonesia ini gak bisa maju-maju kalau korupsi, para sahabat. Sedangkan Malaysia, negara yang dikatakan negara kecil oleh negara kita, yang diremehkan oleh netizen Indonesia, ini gak ketar-ketir, para sahabat, karena mereka punya kilang sendiri. Jadi kalian ngaca deh, ngaca pokoknya. Banyak bercermin kepada geopolitik, politik yang ada dekat Malaysia, para sahabat. Malaysia selalu diperbaiki pengelolaan geopolitiknya juga. Jadi baguslah. Di Indonesia apa yang diperbaiki? Diambur-adulkan dengan gantinya presiden yang baru, dengan kampanye yang dulunya akan memberikan makan gratis dan juga koperasi merah putih, ini itulah yang membuat Indonesia ini diambur-adul, para sahabat, karena pengelolaannya tidak tertata susun. Mungkin videonya para sahabat dan teman-teman sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, maka minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.